Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh jurusan Teknik Industri. Dan tujuan kami membuat video ini guna untuk memenuhi syarat dari mata kuliah proses produksi. Adapun materi yang kami angkat yaitu mengenai hot working dan cold working. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Randy Purba, dengan NIM 2201 30088. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu hot working. Pengertian hot working sendiri itu merupakan serangkaian proses pembentukan logam yang dilakukan pada suhu tinggi, umumnya di atas suhu rekristalisasi bahan. Suhu rekristalisasi adalah suhu di mana butir logam dalam suatu bahan mengalami perubahan struktural, menghilangkan efek deformasi dan tegangan sebelumnya. Intinya atau simpelnya hot working ini adalah proses perubahan benda kerja dengan metode pemanasan, yang pemanasannya itu di atas suhu rekristalisasi. Adapun kelebihan dari hot working. Kelebihan dari hot working itu penyesuaian grind yang baik. Kemudian meningkatkan sifat mekanis material. Maksud meningkatkan sifat mekanis material ini dari segi struktural dan mekanis suatu bahan itu meningkat. Kemudian mengurangi kemungkinan retakan dan ketegangan. Yang keempat, ada pembentukan produk dengan dimensi yang lebih besar. Dan kelima, produksi massal yang cepat. Selain ada kelebihan, hot working sendiri juga mempunyai kekurangan. Yang dimana kekurangan yang pertama itu perubahan sifat mekaniknya. Kemudian yang kedua, menghasilkan banyak deformasi permukaan. Yang ketiga, peningkatan biaya energi. Yang keempat itu tidak presisian dimensi. Dan yang kelima itu pengaruh suhu terhadap tooling. Dan manfaat dari hot working yaitu yang pertama, pengurangan tegangan residual. Kedua, pengurangan tegangan secara keseluruhan. Yang ketiga, produksi massal yang efisien. Dan yang keempat, pengurangan tegangan secara keseluruhan. Yang kelima, keuletan yang meningkat. Dan yang terakhir, pemrosesan material yang sulit dikerjakan. Hot working sendiri memiliki beberapa jenis. Yaitu jenis-jenisnya yang pertama ada pengerolan atau yang sering disebut rolling. Rolling melibatkan deformasi logam di antara dua atau lebih gulungan atau silinder yang berputar. Nah, jadi pada proses rolling ini terdapat dua roll yang saling berputar berlawan arah yang guna untuk mengubah logam atau benda kerja menjadi pipih atau sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian ada penempaan atau forging, melibatkan pemberian bentuk pada logam dengan menerapkan tekanan yang kuat melalui pukulan atau tekanan kontinu. Jadi pada penempaan ini itu sebuah benda kerja akan diberikan tekanan seperti tokokan untuk mengubah sifat struktural pada sebuah benda kerja tersebut. Kemudian ada ekstrusi atau extrusion. Ini melibatkan penekanan logam cair atau lunak melalui cetakan atau matriks untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Jadi di dalam ekstrusi ini itu benda kerja dipanaskan sama seperti jenis-jenis sebelumnya itu dipanaskan. Kemudian di ekstrusi ini dia memakai dry atau cetakan. Nah, cetakannya ini bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada drawing. Drawing melibatkan menarik logam melalui cetakan dan menghasilkan batang atau kawat dengan penampang yang lebih kecil. Nah, jadi di drawing ini benda kerja tersebut akan ditarik sehingga menghasilkan batang atau kawat dengan penampang yang lebih kecil. Kemudian ada pembengkokan atau bending. Di pembengkokan ini itu melibatkan benda atau material dideformasi untuk membentuk suatu lengkungan atau kurva. Jadi di pembengkokan ini sebuah benda kerja itu dipanaskan, kemudian menggunakan alat dibengkokkan. Fungsinya menggunakan hot working supaya mempermudah dalam proses pembengkokan, supaya benda kerja tersebut memiliki sifat yang lentur dan sehingga mudah untuk dibengkokkan sesuai dengan keinginan. Kemudian ada spinning. Nah, spinning ini melibatkan memutar logam pada suhu tinggi dan membentuknya dengan menggunakan alat pemutar untuk menghasilkan bentuk berputar seperti cawan atau cekungan. Jadi
Kalau di spinning ini sendiri itu menggunakan alat pemutar, yang dimana alat pemutarnya ini sudah memiliki suhu tinggi sehingga mudah dibentuk, dan bentuknya itu seperti cawan atau cengkungan karena dia diputar benda kerjanya. Selanjutnya disambung oleh teman saya. Saya Siti Nurhalimah Lubis dengan NIM 220130-114. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hot working. Yang pertama, pengerolan atau rolling, melibatkan deformasi logam di antara dua atau lebih gulungan atau silinder yang berputar. Yang kedua, penempatan atau forging, melibatkan pemberian bentuk pada logam dengan menerapkan tekanan yang kuat melalui pukulan atau tekanan kontinu. Yang ketiga, ekstrusi atau extrusion, melibatkan penekanan logam cair atau lunak melalui cetakan atau matris untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Yang keempat, drawing, melibatkan menarik logam melalui cetakan untuk menghasilkan batang atau kawat dengan penampang yang lebih kecil. Yang kelima, pembengkokan atau bending, melibatkan benda atau material dideformasi untuk membentuk suatu lengkungan atau kurva. Yang keenam, spinning, melibatkan memutar logam pada suhu tinggi dan membentuknya dengan menggunakan alat pemutar untuk menghasilkan bentuk berputar seperti cawan atau cekungan. Aplikasi pada hot working. Yang pertama, pengerolan panas atau hot rolling, pembuatan lembaran logam, batang, dan profil dengan penampang yang beragam seperti plat baja, profil struktural, dan rel kereta api. Yang kedua, penempatan panas atau hot forging, produksi komponen mesin seperti poros, gigi, baut, dan produk berbentuk kompleks lainnya juga digunakan dalam pembuatan bagian otomotif dan pesawat. Yang ketiga, ekstrusi pada panas atau hot extrusion, pembuatan profil logam panjang dengan penampang lintang yang kompleks seperti profil aluminium untuk konstruksi atau bagian yang rumit untuk industri otomotif. Yang keempat, pancing panas atau hot pancing, pembuatan lubang atau fitur lainnya pada lembaran logam atau benda kerja panas untuk kebutuhan konstruksi atau manufaktur. Yang kelima, pembuatan pijar panas atau hot drawing, produksi kawat dengan logam diameter yang lebih kecil dan toleransi dimensi yang tinggi untuk berbagai industri termasuk elektronika konstruksi. Yang keenam, forming panas atau hot forming, pembuatan produk dengan bentuk yang lebih kompleks dan geometri yang rumit seperti produk kereta api, komponen otomotif, dan suku cadang industri berat. Yang ketujuh, casting panas atau hot casting, produk berbagai produk cor panas seperti blok mesin, roda gigi, dan bagian-bagian struktural yang besar dan kompleks. Yang kedelapan, sintering panas atau hot sintering, pemanasan serbuk logam pada suhu tinggi untuk menghasilkan produk keramik atau logam yang padat seperti bantalan logam atau suku cadang mesin. Logam dideformasi atau dibentuk tanpa memerlukan pemanasan yang signifikan. Metode hot working melibatkan tekanan, penarikan, atau pembengkokan logam pada suhu kamar atau suhu rendah. Kelebihan hot working. Yang pertama, tidak memerlukan pemanasan tambahan, presisi dimensi yang tinggi, tidak menyebabkan oksidasi dan perubahan mikrostruktur, dan peningkatan ketahanan aus dan korosi. Perkenalkan, nama saya Haniati Fadila dengan NIM 2201301125. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kekurangan hot working. Yang pertama, memerlukan daya yang lebih besar. Yang kedua, tingkat pemanas internal.
Yang ketiga, pemilihan bahan yang terbatas. Yang keempat, biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kelima, pembentukan retakan dingin. Baik, di sini ada manfaat cold working. Yang pertama, permukaan yang lebih halus. Yang kedua, tidak merubah sifat kristalografi mikrostruktur. Yang ketiga, pemogresan yang bersih. Yang keempat, ketangguhan yang meningkat. Yang kelima, ketahanan arus yang meningkat. Yang keenam, toleransi dimensi yang tinggi. Baik, di sini ada jenis-jenis cold working. Yang pertama, pengerolan dingin, yaitu atau rolling dingin, yaitu melibatkan penekanan logam melalui gulungan pada suhu kamar atau sedikit di atasnya untuk menghasilkan lembaran logam dengan ketebalan yang diinginkan. Yang kedua, coning, di mana proses di mana logam ditekan atau direduksi ketebalannya dengan menggunakan cetakan presisi untuk mencetak detail atau pola tertentu pada permukaan logam. Yang ketiga, ekstrusi dingin atau cold extrusion, melibatkan menekan logam pada suhu kamar melalui cetakan untuk membentuk produk dengan penampang lintang, konstan atau berubah sedikit. Drawing dingin atau cold drawing, proses di mana batang logam ditarik melalui cetakan dengan menggunakan daya tarik pada suhu kamar untuk mengurangi diameter dan meningkatkan panjangnya. Yang kelima, pembengkokan dingin atau cold bending, melibatkan pembentukan logam pada suhu rendah untuk menciptakan bentuk atau kurva tertentu tanpa pemanasan material. Yang keenam, shearing atau proses pemotongan logam menggunakan pisau atau matras untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan pada suhu rendah. Yang ketujuh, punching atau melibatkan pembentukan lubang atau fitur lainnya pada lembaran logam menggunakan alat memukul pada suhu rendah. Yang ke-8, penempaan dingin atau cold forging, melibatkan penempaan logam pada suhu rendah untuk menghasilkan komponen dengan toleransi dimensi yang ketat. Baik, di sini ada aplikasi pada cold working. Yang pertama, cold warring atau pengerolan dingin, produksi lembaran baja tipis untuk mobil, lembaran aluminium untuk kemasan makanan, dan produk-produk lembaran logam lainnya. Yang kedua, cold drawing atau drawing dingin, pembuatan kawat baja atau aluminium untuk kabel, kawat logam untuk kawat bermutu tinggi, dan pembuatan jarum medis. Yang ketiga, cold bending atau pembengkokan dingin, pembuatan pipa atau profil baja yang ditekuk untuk konstruksi seperti rangka bangunan atau tangga. Yang keempat, cold extrusion atau ekstrusi dingin, produksi baut, mur, dan bagian logam lainnya dengan toleransi dimensi yang ketat seperti dalam industri otomotif. Itu yang keenam, coning atau pembuatan koin logam mendalik atau produk dekoratif dengan detail yang tinggi. Yang keenam, spiking, pembuatan ujung pipa atau batang logam dengan mengompresi untuk mengubah diameter atau bentuk ujungnya. Yang ketujuh, cold forging atau penempaan dingin, yang dimana di sini memproduksi baut, mur, dan komponen otomotif lainnya dengan toleransi yang tinggi dan kekerasan yang ditingkatkan. Yang ke-8, punching atau pukulan dingin, pembentukan lubang atau fitur lainnya pada lembaran logam untuk pembuatan plat, bracket, atau panel. Cold
sometimes a softer metal is more desirable. Itu perbedaan hot working dan cold working adalah perbedaannya di sini bisa kita lihat, sini udah terbagi.